Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matius Rasul dan pengarang Injil. Ayat mas kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 12 sampai 13. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudari dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memanggil Matius, si pemungut cukai, untuk mengikuti dia dan kemudian makan bersama di rumahnya bersama dengan para pemungut cukai yang lain. Jabatan sebagai pemungut cukai membuat Matius memiliki predikat jelek di mata banyak orang, dan ia pun secara otomatis dianggap sebagai orang yang berdosa oleh orang-orang Farisi. Dan orang Farisi merasa aneh melihat Yesus yang adalah seorang guru bergaul dengan orang-orang berdosa. Saudara dan saudara, di hadapan orang-orang Farisi, Yesus membela keputusannya. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Dan Yesus menyatakan bahwa dasar dari tindakannya itu adalah belas kasihan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Dan Yesus menghendaki aksi nyata, bukan sebuah ibadat kultis. Yesus konsisten pada tugas perutusannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus, saudari dan saudara, adalah tabib bagi mereka yang menderita sakit akibat dosa. Dia merangkul, bukan menghindar, apalagi menyingkirkan mereka. Orang berdosa harus diangkat dari kubangannya, bukan malah dibiarkan tenggelam. Dan untuk melakukan ini dibutuhkan belas kasihan. Hanya belas kasihan yang mampu membuat orang mengulurkan tangan untuk merangkul mereka yang menderita, untuk merangkul mereka yang dipinggirkan, untuk merangkul mereka yang disisihkan, untuk merangkul mereka yang dibuang. Karena belas kasihan atas nasib hidup kita, saudari dan saudara, yang setia tinggal dalam kubangan dosa, Yesus datang dan menuntun kita pada jalan Tuhan. Yesus, sang kebenaran ilahi, datang untuk membenarkan kita, manusia yang berdosa. De facto, saudari dan saudara, tanpa terkecuali kita semua manusia adalah orang-orang berdosa. Maka Yesus datang untuk mencari orang-orang berdosa, bukan mencari orang benar. Karena apa? Yesus tahu bahwa di atas muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang benar. Manusia sudah tenggelam di dalam dosa. Kita semua telah dicemari oleh dosa. Karena itu Yesus datang untuk kita semua yang berdosa. Lebih menarik lagi, saudari dan saudara, Yesus datang untuk memilih orang berdosa untuk bekerja bersamanya. Daya pengampunanlah yang didasari oleh belas kasihan membuat orang berdosa mampu melakukan pekerjaan ilahi, membuat orang berdosa dipilih oleh Allah untuk ambil bagian dalam pekerjaan ilahi. Melalui Yesus, dia memilih orang-orang berdosa
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang menyelamatkan. Rasul Matius dipilihnya dari semula dia adalah orang yang berdosa, orang yang dianggap berdosa, orang yang dihindari untuk menjadi pengikut. Dan lalu Rasul Matius membantu kita semua untuk mengikuti jalan Kristus melalui Injil yang dia tulis. Dia dipakai oleh Allah, diinspirasi oleh Roh Kudus untuk menulis Injil. Saudari dan saudara, seperti Matius, kita semua juga dipilih oleh Allah. Kita yang lemah dan penuh dengan dosa ini dipilih untuk bekerja bersama-sama dengan Allah, menjadi rekan kerjanya dan menjadi rekan seperjalanannya. Semoga kita semua bersedia membuka hati untuk mengikuti Yesus, bersedia untuk menjadi rekan seperjalanan Allah dalam karya keselamatan. Kacang Garuda, kacang Pilus, mari saudari dan saudara, kita setia mengikuti Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.